Hadir Aziz, Hadir, Pak. saya jadikan co-host ya. Kalau temennya masuk di accept. Baik, Pak. Oke, 38 dari 50 ya. Masih 11-an yang belum hadir. Silakan teman-teman absen dulu sembari kita tunggu ya. Mungkin 5 menit. Oke, teman-teman kita lanjutkan ya. Sebelum kita mulai ada baiknya kita mulai dengan doa. Silakan Aziz dipimpin doa dulu. Baik. Sebelum memulai
pembelajaran kimia pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Oke, baik, terima kasih Aziz. Oke, teman-teman, kemarin teman-teman sudah mempresentasikan terkait teori atom gitu ya. Sekarang kita bahas teorinya. Ya, sebelumnya nanti saya minta tolong Aziz untuk mengumpulkan ya. Jadi kemarin kan sudah dipresentasikan, tapi filenya belum dikumpulkan. Nah, nanti silakan teman-teman mengumpulkan di Komting. Dalam hal ini Aziz ya. Terus Baik, jangan Pak. lupa di setiap poster dikasih nama ya, nama dan NRP. Nama dan NRP tiap peserta ya. Jadi anggotanya dicantumkan dalam posternya. Oke, nanti jika sudah bisa dikirim ke email saya ya Aziz ya. Baik teman-teman, terakhir teman-teman sudah mempelajari terkait teori atom ya. Dan sebentar saya bukakan teori atom. Nah, teori atom dimulai dari Dalton. Ini saya singkat saja karena kemarin sudah kita bahas di presentasi ya. Dalton ini bunyinya ada cukup banyak, ada 4 ya. Jadi materi tersusun dari partikel terkecil yang dinamakan atom. Dalam reaksi kimia, atom mengatur ulang tapi tidak hancur gitu ya. Nah ini dalam setiap sampel murni, semua atom memiliki massa dan sifat yang identik. Atom dari unsur yang berbeda juga memiliki massa dan sifat yang berbeda. Dalam senyawa tertentu, atom konstituen selalu hadir dalam rasio numerik yang tetap. Nah, ini dari mana Dalton memperoleh ini? Jadi dia memperolehnya dari yang pertama, dia menggunakan 2 hukum ya yang sudah ada, yaitu hukum kekekalan massa dari Lavoisier dan hukum perbandingan tetapnya Proust ya. Nah, sehingga dia bisa membuktikan bahwa dalam reaksi kimia atom itu tidak ada yang muncul atau hilang gitu ya. Dia hanya mengatur ulang sehingga masanya akan tetap sebelum reaksi dan setelah reaksi. Jadi dia memperkuat faktanya, dia memperkuat dari praktikumnya ya, memperkuat hukum kekekalan masanya Lavoisier. Nah, selain itu dia juga mempelajari sifat-sifatnya gitu ya, sehingga dia menemukan bahwa dalam setiap sampel murni semua atom memiliki massa dan sifat yang identik ya. Dan unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda pula. Itu dari hasil percobaannya. Sehingga karena si Dalton ini sudah bisa membuktikan faktanya, sehingga dia bisa mengusulkan teori atom ya, teori atom Dalton. Oke, tidak berlangsung lama gitu ya. Setelah itu teori atom Dalton, ini tadi dasar hukumnya ya, hukum perbandingan berganda sama kekekalan massa. Nah, saat itu dikembangkan oleh si Thomson. Nah, Thomson ini juga melalui percobaan ya, jadi hampir semua teori atom dimulainya dari percobaan. Nah, untuk Thomson ini memulai dengan sinar katoda, di mana sinar katoda ini merupakan partikel negatif gitu ya. Nah, dia dilewatkan dalam magnet. Nah, ternyata dalam kutub positif dia belok ke arah mendekati kutub positif, dan dengan kutub negatif dia menjauhi. Nah, berarti partikelnya ini memiliki muatan negatif gitu ya, karena negatif dengan negatif akan tolak-menolak. Nah, partikel negatif itu apa? Diprediksikan oleh si Thomson sebagai elektron gitu ya. Nah, dan percobaannya si Thomson ya, itu dilengkapi dengan eksperimennya Millikan ya. Jadi si Thomson menemukan muatan per massa gitu ya, massa permuatan dari elektron. Nah, sedangkan si Millikan ini menghitung hanya muatan saja, sehingga massa dari elektron bisa diketahui. Nah, prinsipnya sama ya, dari Millikan ini dia memainkan muatan di sini. Nah, karena muatan negatif itu tolak menolak gitu ya. Jadi ketika si atom dari minyak ini ya dispraykan ke sini, akan ada atom yang jatuh di sini. Nah, terus ini dimainkan muatan negatifnya gitu ya. Nah, ketika muatan negatifnya ini lebih besar, maka kan interaksinya lebih kuat gitu ya. Nah, maka si minyak ini akan melayang ya, lebih ke atas gitu ya. Tapi ketika ini dikurangi gitu, dia akan jatuh. Nah, kapan
menunjukkan muatan yang sama ketika dia tepat ada di tengah gitu ya, tepat ada di tengah, sehingga di sini dia diamati dengan mikroskop. Ketika muatannya terlihat gitu ya, nah, berarti muatannya sekian, sehingga si Millikan ini berhasil menemukan muatan dari listrik, muatan dari elektron ya. Dan dari muatan elektron ini digabungkan dengan percobaannya Thomson yang menemukan muatan per massa ya, sehingga diperoleh massa dari elektron 9,1 kali 10 pangkat -28 gram. Nah, selanjutnya setelah eranya Thomson itu dikembangkan oleh muridnya. Jadi Rutherford ini menariknya adalah muridnya dari Thomson gitu ya. Dari percobaannya Thomson itu kan diperoleh bahwa partikel bermuatan negatif gitu ya. Nah, namun di Rutherford ini dia ingin meneruskan bagaimana dengan jika dialiri muatan positif gitu ya. Jadi dialiri dengan sinar positif. Nah, di sini dia menggunakan sinar positif atau sinar alfa. Nah, ternyata itu tidak sesuai hipotesa. Kalau sesuai hipotesa kan ketika partikel itu bermuatan negatif, disinari sinar positif, maka dia akan tembus gitu ya. Jadi akan diserap dan akan dilanjutkan. Nah, namun nyatanya tidak seperti itu gitu ya. Si Rutherford menemukan bahwa ketika dia dilewatkan dalam sinar positif, dilewatkan dalam lempeng emas gitu ya, arahnya berbeda-beda. Ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan. Nah, di situ si Rutherford memperbaiki teorinya si Thomson gitu ya, yang awalnya Thomson kan belum mengetahui positif secara pastinya di mana gitu ya, sehingga dia melamarkan sebagai bola, di mana ada muatan negatif seperti roti kismis gitu ya, sebagai kismisnya di area dari roti itu gitu ya. Nah, oleh si Thomson ini dibantah gitu ya, ternyata ada yang diluruskan, ada yang belok, dan ada yang dipantulkan. Berarti muatan positifnya itu tidak menyeluruh dalam bolanya tadi, gitu ya. Ada hanya di pusat massa gitu. Kenapa? Karena ini ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan, dan ada yang dipantulkan gitu ya. Nah, asumsinya ketika dia dipantulkan, maka si sinar ini benar-benar ketemu dengan inti dari inti atomnya yang bermuatan positif tadi gitu ya. Nah, dan yang dibelokkan itu dia hanya mengenai sebagian, sehingga dia dibelokkan. Dan yang diluruskan ini yang tidak mengenai inti, sehingga ada sinar juga yang diluruskan. Nah, berarti dia beranggapan bahwa atom itu tidak berupa bola gitu ya, tapi dia ada inti di pusat gitu ya, dan elektron mengelilingi di sekitarnya. Nah, sehingga muncullah teori atom dari Rutherford. Dan Rutherford ini menghitung muatannya ya, hampir sama dengan Thomson tadi. Dia menemukan muatan dan massa dari proton. Nah, sehingga ini yang diusulkan oleh Rutherford. Jadi ada dalam atom gitu ya, ada pusat massa di sini, di mana dia bermuatan positif, disebut sebagai proton. Nah, namun ini neutron belum ditemukan ya. Anggapannya pada masa Rutherford masih proton ya, masih proton. Ya, sehingga dalam suatu atom itu ada jari-jari atom inti dan ada jari-jari atomnya gitu ya. Di mana jari-jari inti jauh lebih kecil daripada jari-jari atom. Oke, setelah itu neutron ya. Neutron ini sebenarnya ditemukannya setelah teori atom modern. Setelah teori atom modern itu si Chadwick ini ya. Dia karena penemuan neutron ini dia mendapat Nobel ya 1935. Nah, dia mendasari penemuannya ketika dia mengukur ya rasio massa helium dengan hidrogen. Harusnya ketika massa helium dibagi dengan hidrogen itu selalu 2 gitu ya, karena hidrogen sendiri protonnya cuma 1 gitu ya, sedangkan helium 2. Nah, sehingga rasio massanya selalu 2. Nah, namun ketika dia dilakukan eksperimen untuk menghitung ini gitu ya, nah, ternyata tidak 2 yang ditemukan. Dari hasil eksperimen selalu menunjukkan 4 yang terukur gitu. Nah, maka 4 ini dari mana? Sehingga si Chadwick ini menyimpulkan bahwa berarti ada suatu partikel lagi gitu ya, dalam atom selain proton dan elektron yang dia memiliki massa tapi tidak bermuatan, di mana massanya sama dengan massa proton. Nah, di situ dia menggambarkan materi tersebut sebagai neutron gitu ya. Jadi neutron tidak bermuatan dan netral. Dengan massa identik dengan massanya proton ya. Nah, Chadwick ini penemuannya setelah teori atom modern ya. Jadi 1935. Kalau kita lihat teori atom modern di awal 19-an gitu ya.
Nah, sehingga setelah 1935 dan perkembangan teori atom modern disepakati bahwa ada partikel subatomik itu ada 3 gitu ya. Ada proton, elektron, dan neutron. Proton dia bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Dan penyusun inti atom itu atau penyusun massa atom itu diperoleh dari proton dan neutron gitu. Nah, sebenarnya elektron ini juga berpengaruh gitu ya. Namun karena massanya elektron itu jauh di bawah proton dan neutron sehingga tidak terdeteksi di situ ya. Analoginya sama seperti kalau teman-teman disuruh beli gula 5 kilo gitu ya. Nah, maka massa yang ditimbangkan massa kasar gitu ya. Sebenarnya 5 kilo itu dari mana? Anggapannya dari gulanya. Padahal tidak hanya gula yang menyusun 5 kilo itu gitu ya. Ada plastiknya gitu ya, pembungkusnya. Nah, tapi plastik itu dianggap tidak ada gitu ya. Karena massanya jauh berbeda antara massa plastik dengan massa si gulanya. Sehingga tidak dianggap. Sama seperti elektron gitu ya. Karena elektron massanya cukup kecil dan massa proton dan neutron ini lebih besar gitu ya, hingga sekitar 4.000-an kali gitu ya, sehingga untuk massa dari suatu atom itu dilihat dari proton dan neutronnya, jumlah massa proton dan massa neutronnya. Nah, ini partikel subatomik yang ditemukan yang telah dikembangkan ada elektron, proton, dan neutronnya. Di mana massanya elektron itu sangat kecil, hampir 4.000 kalinya berarti ya, 4.000 kalinya lebih kecil daripada proton dan neutron. Dengan muatan elektron minus, proton positif, dan neutron nol gitu ya. Nah, setelah itu dibuatlah aturan simbolik ya gitu ya. Jadi untuk menemukan nomor atom gitu ya, identitas suatu unsur ya, disimbolkan dalam simbol ini gitu ya. Ada X. X ini simbol unsurnya namanya misalkan mas AU gitu ya, hidrogen H, nitrogen N, dan lain sebagainya. Jadi X ini menunjukkan simbol nama dari atomnya gitu ya, nama unsurnya. Terus ada A dan Z di sini. A ini apa? A ini menunjukkan nomor massa. Di mana nomor massa tadi ngelinknya sama apa? Jumlah proton dan neutron gitu ya. Karena massa dari suatu atom itu ya yang membawa secara signifikan adalah massa dari proton dan neutron. Sehingga A ini merupakan penjumlahan dari massa proton dan massa neutron dalam unsur tersebut. Terus ada Z. Z ini apa? Z ini menunjukkan muatan gitu ya. Bukan muatan, apa namanya? Jumlah proton. Di mana jumlah protonnya ini dia identik dengan jumlah elektron dalam kondisi netral ya. Jadi kalau tidak ada muatannya di sini, maka si ini jumlah protonnya ini sama dengan jumlah elektron. Nah, kalau ada muatannya bagaimana? Ya tergantung. Kalau muatannya negatif, berarti dia ketambahan elektron di situ. Kalau muatannya positif, berarti dia kehilangan elektron di situ. Nah, tapi tetap Z-nya ini menunjukkan protonnya gitu ya. Misalkan Cl- gitu ya. Cl itu ininya 17 gitu ya. Berarti dia ada 17 elektron. Nah, kalau jadi Cl- ininya tetap 17 gitu ya. Tapi elektronnya nambah gitu. Jadi dia ada 18 elektron. Jadi Z ini adalah jumlah protonnya, jumlah proton di inti atom. Nah, kalau Cl- berarti jumlah elektronnya ada 18 gitu ya. 17 untuk mengimbangi unsur netralnya, protonnya itu ya. Terus ada satu lagi karena dia muatannya negatif. Oke, itu terkait nomor atom, nomor massa, terus isotop. Apa itu isotop? Ada beberapa unsur yang memiliki jenisnya sama gitu ya, tapi dia memiliki nomor massa yang berbeda. Jadi A-nya ini berbeda. Kenapa massanya bisa berbeda? Ini ada pengaruh dari jumlah proton dan neutron. Jadi jumlah neutron itu bisa lebih dari jumlah protonnya gitu ya, tidak selalu imbang sama. Karena neutron sendiri dia tidak bermuatan gitu ya.
Contohnya di sini ada hidrogen. Kalau kita lihat hidrogen itu ada 3 bentuk ya, ada hidrogen biasa gitu ya dengan 1 proton, terus ada hidrogen deuterium. Deuterium ini dia ada 1 proton dan 1 neutron di dalamnya. Terus ada tritium. Kalau tritium ini ada 1 proton dan 2 neutron. Ada 1 proton dan 2 neutron. Nah, karena ini jumlah protonnya 1 gitu ya. 1 2 berarti, dan 2 ini kan total proton dan neutron. Jadi neutronnya 1. Nah, ini neutronnya ada 2. Sama di sini urasil juga, urasil ada 235 sama 238 ya. Yang membedakan adalah jumlah neutronnya yang berbeda. Ini contoh isotop dari hidrogen tadi ada 1, 2 dan 3 ya. Yang membedakan neutronnya di sini. Ini enggak ada, ini 1, ini 2. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Sebelum kita lanjutkan ke review yang selanjutnya. Belum ada? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjutkan ke teori atom Bohr ya. Pada teori atom Rutherford ya, itu masih ada kekurangan gitu ya. Dan itu dipertanyakan banyak orang terkait karena si Rutherford mengemukakan bahwa di inti atom itu ada muatan positif dan ada elektron yang mengelilinginya gitu ya. Logikanya kalau ada muatan positif dan negatif, lama-lama pasti akan mendekati dan bertumbukan gitu ya, karena ada interaksi positif negatif. Nah, namun pada kenyataannya itu tidak terjadi gitu ya. Itu tidak terjadi. Nah, sehingga perlu dicari bukti fenomenanya gitu ya. Nah, bukti fenomena itu nanti ditemukan ya, mulai dipelajari oleh Bohr ya. Sebenarnya Bohr ini juga muridnya dari si Thomson gitu ya. Nah, murid Thomson yang lain adalah Bohr gitu ya. Dia mengembangkan teorinya. Nah, kalau Bohr ini percobaannya agak sedikit berbeda. Dia menggunakan prinsip spektroskopi atom. Nah, spektroskopi atom itu apa? Jadi ketika suatu unsur gitu ya dikenai suatu gelombang, karena gelombang ini dia merupakan memiliki fungsi energi juga gitu ya. Jadi berawal dari Maxwell ini mengusulkan bahwa sinar tampak terdiri dari gelombang elektromagnetik, di mana dalam gelombang elektromagnetik juga menyimpan energi gitu ya. Nah, ini ada kaitannya terkait panjang gelombang ya, sama frekuensi dan energi gitu ya. Semakin pendek panjang gelombangnya, energi semakin tinggi ya. Nah, itu terkait Hc per lambda ya. Nah, ini ya, E sama dengan Hc per lambda. Sebenarnya V ini kan bisa diperoleh dari C per lambda gitu ya. C per lambda. C itu apa? C itu kecepatan cahayanya. Berapa, dan lambda itu apa? Panjang gelombangnya. Sehingga energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, sehingga diperoleh seperti ini teman-teman, gelombang elektromagnetik ya. Gelombang yang memancarkan energi juga di situ. Nah, dan energinya itu bergantung terhadap panjang gelombang yang dihasilkan, frekuensi gitu ya. Jadi misalkan di sini ada yang panjang gelombangnya sangat pendek ya, 10⁻⁻3. Nah, ini energinya cukup tinggi gitu ya, X-ray. Nah, ada di bilangan X-ray. Nah, inilah mengapa begitu gitu ya. Contoh case-nya ketika teman-teman ya, sinar infrared ya, infrared itu dia hanya mampu ketika dikenakan dalam satu molekul gitu ya, maka dia hanya mampu membuat molekul itu terpacu untuk bergerak vibrasi. Sebenarnya setiap molekul itu dia sudah bergerak vibrasi karena dalam molekul itu ada energinya juga gitu ya. Nah, namun ketika dia menyerap sinar inframerah, vibrasinya semakin kuat. Ya. Nah, terus ada di sinar tampak. Nah, sinar tampak ini terjadi eksitasi elektron. Nah, inilah nanti yang digunakan gitu ya dalam prinsip spektroskopi atom gitu ya. Nah, kalau udah ultraviolet, ultraviolet ini kenapa berbahaya? Misalkan kita nggak boleh sering-sering terpapar sinar matahari langsung gitu ya, karena dapat mengakibatkan sel kanker. Lah, sel kanker itu dari mana? Masa bisa matahari menghasilkan sel kanker? Bisa ya. Itu karena itu tadi ultraviolet. Lah, ultraviolet itu
di dalam sinar matahari gitu ya, ketika terus-menerus mengenai suatu atom gitu ya, maka dia akan mengalami eksitasi elektron gitu ya. Nah, kalau eksitasi itu terjadi secara terus-menerus ya bisa mengakibatkan kelainan pada sel dan akhirnya terjadi sel kanker. Begitu juga X-ray. Kenapa X-ray tidak boleh dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus dalam waktu dekat gitu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman ada misalkan patah tulang gitu ya, X-ray. Nah, itu kan diberi waktu gitu ya, X-ray-nya kapan. Ya. Untuk apa? Untuk menghindari di X-ray lagi dalam waktu dekat gitu ya. Jadi minimal 6 bulan. Jadi jarak X-ray pertama dengan kedua itu minimal 6 bulan. Kenapa begitu? Nah, karena X-ray ini energinya cukup tinggi. Ya, ketika dilakukan X-ray itu dia bisa mengakibatkan ya, ketika suatu molekul gitu ya, dia di X-ray. Nah, kalau di ini hanya eksitasi ya. Kalau X-ray ini sudah sampai ionisasi, jadi elektronnya bisa hilang. Nah, kalau senyawanya sudah terionisasi, nah bisa jadi pertumbuhan selnya juga akan berubah gitu ya, terbentuk radikal dan nanti pemicunya bisa ke kanker dan lain sebagainya. Nah, karena selnya bermutasi tadi karena terjadi reaksinya sudah tidak eksitasi lagi tapi ionisasi gitu ya. Nah, kalau hanya sekali dua kali kan tubuh kita bisa melakukan penyembuhan gitu ya. Jadi aman. Tapi kalau dikenakan secara terus-menerus gitu ya. Nah, energinya sudah overload lah, bisa memicu kanker itu tadi. Sehingga X-ray itu tadi dibatasi ya, tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Ini kaitannya antara panjang gelombang sama energinya gitu ya. Nah, semakin besar panjang gelombangnya, energinya semakin rendah. Dan dampaknya terhadap suatu molekul itu juga rendah. Nah, pada ini contohnya ya. Ini contoh perhitungan, case perhitungan. Sebuah foton memiliki frekuensi, ubahlah frekuensi tersebut menjadi panjang gelombang. Nah, ini hanya memasukkan rumus tadi ya. Jadi rumus hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang itu sama dengan kecepatan cahaya. Gitu ya. Jadi kalau kita mencari panjang gelombangnya sama dengan C per V. C ini apa? C ini adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya. Sedangkan V-nya frekuensinya di sini diketahui 6 kali 10 pangkat 4 ya. Nah, sehingga diperoleh lambda sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 meter, namun yang diminta adalah dalam nanometer, sehingga perlu dikalikan sejuta ya. Kalikan dirubah dari nanometer dari meter ke nanometer kali 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 sehingga diperoleh lambdanya 5 kali 10 pangkat 12. Nah, 5 kali 10 pangkat 12 itu dia ada di area gelombang radio ya. Nah, jadi tabel ini tadi cukup penting gitu ya. Mengetahui areanya di mana panjang gelombangnya, energinya termasuk energi dari gelombang apa. Ini ada contoh lain terkait energi, konversi ke energi. Prinsipnya adalah E hasil per lambda gitu ya. Ini H ini apa? Konstanta Planck gitu ya. Jadi karena konstanta sudah ada besarannya. Si ini tadi kecepatan cahaya, lambda panjang gelombang. Jadi ketika dibombardir dengan elektron berenergi tinggi, maka sinar X akan diemisikan, hitung energi dalam joule. Foton jika panjang gelombang X, diketahui panjang gelombangnya gitu ya. Nah, namun karena H dan C ini tetapan ya, sudah diketahui dari awal, jadi tinggal dimasukkan saja. H itu 6,63 kali 10 pangkat 34, C itu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, di sini diketahui panjang gelombangnya adalah 0,154 nanometer. Ini dirubah ke meter dulu ya, karena di sini satuannya kecepatan cahaya itu dalam meter. Nah, sehingga diperoleh energi. Energinya sekian. Nah, karena dalam gelombang elektromagnetik mengandung energi, inilah yang dimanfaatkan oleh si Bohr gitu ya. Nah, dalam teori atomnya, si Bohr ini menggunakan elektromagnetik ini gitu ya. Jadi gelombang elektromagnetik ini dikenakan dalam suatu atom. Nah, terus dipelajari gitu ya.
Nah, ternyata ketika dilewatkan dalam suatu atom, atomnya akan memancarkan spektra. Spektra itu apa sebenarnya? Spektra itu foton ya. Nah, ini percobaannya. Jadi dia dikenal dengan teori atom hidrogen gitu ya. Percobaan spektrum atom hidrogen. Dia membuat sinar dari atom hidrogen itu dan dari sinar itu dilewatkan dalam suatu prisma gitu ya. Dalam prisma muncul suatu spektrum. Nah, spektrum itu apa sebenarnya? Nah, spektrum yang ditunjukkan dari percobaannya si Bohr itu adalah foton ya, foton atau energi. Yang dia energinya tadi panjang gelombangnya ada di sinar tampak gitu ya. Sehingga dalam spektrum itu muncul satu spektrum warna. Nah, dari mana munculnya spektrum itu? Nah, teorinya si Bohr menemukan bahwa ketika suatu atom gitu ya dikenai oleh gelombang elektromagnetik, maka dalam atom itu akan menyerap gelombang itu. Nah, dalam kasus ini dia menggunakan gelombang visible tadi ya. Dari percobaannya dikenakan dalam hidrogen gitu ya. Nah, ternyata elektron dari hidrogen itu akan terjadi perpindahan. Nah, perpindahan dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. Nah, ketika dia kembali lagi, lah perpindahan dari tingkat energi rendah ke tinggi tadi disebut eksitasi ya, terjadi eksitasi elektron. Nah, ketika dia mengalami eksitasi gitu ya, dia akan kembali lagi ke posisi semula dengan melepaskan energinya. Jadi energinya itu dilepaskan. Nah, melepaskannya dalam bentuk apa? Dilepaskan dalam bentuk foton. Jadi foton yang di sini, nah, ini dilepaskan berupa energi lah. Foton ini ketika dilihat dari prisma itu akan menghasilkan garis gitu ya. Jadi ada garis warna yang disebut sebagai spektrum. Nah, garis warna ini disebut sebagai spektrum. Disitulah ternyata dari situ si Bohr dia menyimpulkan bahwa ternyata di tiap elektron itu ada tingkat energi tertentu loh. Karena dia punya energi, maka tidak ada tarikan ke dalam inti, ya, itu menjadi tidak berpengaruh, sama dengan satelit gitu ya. Satelit ketika dia masih punya energi gitu ya, dia kan masih akan tetap mengitari bumi gitu ya. Nah, namun ketika apa yang terjadi jika energinya dihilangkan, maka dia akan terjadi interaksi antara positif dan negatif gitu ya. Nah, karena tiap energinya cukup tadi, maka dia akan bergerak gitu ya pada level energi tertentu. Dan karena dia sudah tahu ada level tertentu tadi ya, ketika dia diganggu dengan elektromagnetik, maka si elektron dalam atom itu akan berpindah dari tingkat energi rendah ke tinggi gitu ya. Nah, dan dia akan kembali lagi ke tingkat energi rendah. Nah, begitu dia kembali, maka dia akan memancarkan energi yang berupa foton ini. Nah, energi itu yang disadari oleh si Bohr gitu ya, sehingga dia bisa mengungkapkan bahwa elektron dalam suatu atom itu ada pada tingkat energi tertentu yang dia ibaratkan sebagai lintasan gitu ya, lintasan dalam atom. Sehingga dia karena ada tingkatannya tertentu, dia menyimbolkan sebagai kulit KLMN gitu ya. Dia menyebutnya sebagai kulit elektron gitu ya. Ada kulit K, L, M, N dan seterusnya. K itu untuk kulit pertama, L untuk kulit kedua, M ketiga dan seterusnya ya. Nah, dia menemukan adanya kulit-kulit itu. Nah, namun tingkat energi ini dipelajari lebih lanjut gitu ya. Sinar diemisikan ketika elektron bergerak dari tingkat energi tinggi ke rendah. Nah, jadi ketika dia menyerap energi elektromagnetik, maka dia pindah dari rendah ke tinggi gitu ya. Nah, ketika dia kembali ke rendah lagi, maka dia memancarkan energi elektromagnetiknya. Nah, energinya itu bisa dihitung dengan rumus ini sebenarnya. En itu energi gitu ya, pada kulit tertentu. RH, R ini konstanta Riebeck. Konstanta Riebeck ini ada tetapannya, dan 1/N2, N kuadrat ya. N ini kulit. Nah, untuk perpindahan dari tiap kulit, nah, maka ini nanti akan berubah ya, jadi 1/N I kuadrat min 1/N F kuadrat ya. Nah, jadinya rumusnya akan seperti ini ketika mencari gitu ya.
energi di tiap kulit. Nah, dan ini dari teorinya si Bohr tadi dikembangkan lagi ya teman-teman oleh beberapa penemu ya. Ada Lyman, ada Balmer, ada Paschen. Nah, mereka ini menghitung energi dari tiap-tiap kulit perpindahan gitu ya. Jadi energi foton yang dipancarkan itu dihitung oleh mereka. Ada Derek Lyman. Derek Lyman ini, si Lyman ini meneliti perpindahan tingkat energi ya dari kulit nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kulit nomor 1. Rumusnya sama ya, energi atau superlambda. Jadi superlambda ini kan dia identik dengan energinya tadi ya. Nah, itu sama dengan R. R ini apa? R ini konstanta Ribot ya. 1 per NF. NF ini finalnya. Jadi kulit tujuannya berapa? Nah, NI ini N inisial ya. Di N2 ini N inisial. Jadi awalnya berapa? Nah, contohnya kalau Lyman ini kan dari kulit nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kulit nomor 1 ya. Nah, ini kulit nomor 1, ini kulit nomor 2, 3. Jadi asalnya gitu ya, sama tujuannya berapa. Nah, kalau Derek Balmer dari kulit nomor 3, 4, 5, 6 gitu ya, ke kulit nomor 2. Nah, terus Paschen ini dari 4, 5, 6 ke 3. Bracket dari 5, 6, 7 ke 4 gitu ya. Dan Van ini dari 6, 7 ke 5. Nah, deret-deret itu ditemukan oleh beberapa ilmuwan lain gitu ya. Nah, ini rumusnya tadi. Nah, itu teori atom Bohr ya. Nah, lewat spektrum atom yang dia memainkan energi gitu ya. Diperolehlah bahwa atom itu memiliki tingkat energi tertentu dan akan dipengaruhi oleh energi gitu ya. Ketika dia memperoleh radiasi elektromagnetik, maka dia akan berpengaruh terhadap elektronnya. Nah, selanjutnya dikembangkan lagi oleh teori atom modern gitu ya. Jadi awalnya dari teori atom modern ini dari Berkeley ya. Jadi Berkeley ini dia memadukan dualisme gelombang partikel gitu ya. Partikel itu selain dia bersifat sebagai partikelnya, dia juga bersifat sebagai gelombang. Sehingga kalau dikatakan elektron tadi gitu ya, dia bergeraknya seperti satelit gitu ya, membentuk lingkaran, maka harusnya tidak seperti itu. Jadi dia mengikuti pergerakan gelombang gitu ya, yang tidak tentu. Jadi konsep gelombangnya diajukan gitu ya. Nah, selanjutnya kelakuan dalam elektron dalam atom dapat dipelajari dengan menyelesaikan persamaan gelombang gitu ya. Nah, namun pada saat itu Berkeley belum bisa memecahkan gitu ya bagaimana posisinya. Selanjutnya hipotesanya Berkeley ini didukung oleh Heisenberg ya. Asas ketidakpastian Heisenberg, bahwa dalam asas ketidakpastian Heisenberg mengemukakan bahwa kita tidak bisa menentukan secara pasti posisi elektron gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kecepatannya, kan elektronnya bergerak dengan cepat sekali gitu ya. Kita tidak tahu kecepatannya dan kita tidak tahu posisinya gitu ya. Sehingga ketika kedua posisinya itu tidak kedua variabel belum diketahui, maka akan tidak bisa menentukan secara pasti posisinya ada di mana. Nah, sehingga yang bisa diketahui hanya kebolehjadian keberadaan elektron. Kebolehjadian keberadaan elektron itu ada di mana gitu ya. Nah, karena sudah dikasih kisi-kisi oleh Berkeley tadi menggunakan persamaan gelombang. Gitu. Nah, persamaan gelombangnya dipecahkan oleh si Schrödinger. Akhirnya si Schrödinger itu memecahkan persamaan gelombang.
Nah, dari persamaan gelombang itu dia bisa mengetahui orbital-orbital ya, ciri khas orbital-orbital. Nah, itu sehingga muncullah teori atom modern itu. Nah, output dari kebolehjadian tadi itu adalah bilangan kuantum, teman-teman. Nah, bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini menunjukkan identitas gitu ya, identitas dari suatu elektron itu ada di mana, kemungkinan keberadaannya ada di mana. Ya, posisinya elektron itu ada di mana. Dicirikan dalam bilangan kuantum ini. Nah, bilangan kuantum dibagi menjadi 4 macam, teman-teman. Ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum sudut atau bilangan kuantum orbital gitu ya. Terus ada bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spin. Nah, itu keduanya menunjukkan kebolehjadian keberadaan keempatnya ya, menunjukkan kebolehjadian keberadaan elektron. Nah, misalkan yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini menunjukkan tingkat energinya. Dia ada di kulit nomor berapa gitu ya. Ketika di Bohr itu dia sudah menemukan bahwa dalam satu elektron itu ada pada tingkat energi tertentu atau kulit-kulit tertentu. Nah, bilangan kuantum utama ini sebenarnya sama dengan teorinya Bohr ya. Dia ada pada kulit nomor berapa. Nah, sehingga nilainya ada nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau dia ada di kulit ke-7, maka bilangan kuantum utamanya 7. Nah, terus ada bilangan kuantum orbital atau L. Nah, ini terkait bentuk orbitalnya seperti apa? Apakah dia orbital S, apakah dia orbital P, dan apakah dia orbital F, D, atau F gitu ya. Nah, bentuk orbitalnya. Nah, bentuk orbitalnya S itu dia nilainya 0, P nilainya 1, D nilainya 2, dan F nilainya 3. Dan bilangan kuantum magnetik ini sebenarnya dia menunjukkan arahnya gitu ya. Arah orbital. Jadi orbital ini terhadap sumbu X K, terhadap sumbu Y K, terhadap sumbu Z K, bentuknya bagaimana gitu ya. Nah, atau digambarkan dalam ruang biasanya. Nah, orbital S karena dia bentuknya bola, maka terhadap sumbu X, Y, Z dia akan sama gitu ya. Nah, dia hanya satu ruang maka nilainya 0. Nah, orbital P itu karena dia bentuknya kan balon berpilin ya. Dia bisa terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sehingga nilainya bisa min 1, 0, dan 1. D seperti itu juga ada 5 variasi dan F ada 7 variasi. Nanti akan kita bahas. Ya. Terus yang terakhir ada bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah elektron, apakah dia ke atas atau ke bawah. Jadi arah elektron dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, sehingga ini rangkumannya ya teman-teman. Bilangan kuantum itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan ini loh, kebolehjadian keberadaan elektron ya. Jadi elektron itu ada memiliki orbital s, p, d, f gitu ya. Oke, bilangan kuantum utama gitu ya. Bilangan kuantum utama menunjukkan kulitnya. Kulitnya ada di nomor berapa? Gitu ya. Seberapa besar ukurannya ini? Nah, itu bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum orbital bentuknya bagaimana? Ini tadi orbital S ya, nilainya 0, bentuknya seperti ini bulat, seperti bola. Ini apabila dia bentuknya P, maka nilainya 1. Nah, kalau dia D, maka nilainya 2. Kalau dia F, nilainya 3. D itu bentuknya seperti ini. Ya, 2 balon berpilin. Dan F bentuknya seperti ini ya. Nah, selain bilangan kuantum magnetik, terus ada bilangan kuantum selain bilangan kuantum orbital ya. Orbital tadi kan menunjukkan bentuk orbitalnya. Terus ada bilangan kuantum magnetik ya. Magnetik ini menunjukkan arahnya. Misalkan ini orbital S ini karena dia sama gitu ya semuanya, maka dia hanya ada satu macam, nilainya 0 gitu. Nah, kalau P ini dia bisa terhadap sumbu X, bisa terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z gitu ya. Nah, ini terhadap sumbu P, ini terhadap sumbu Z, dan ini terhadap sumbu Y. Sehingga nilainya bisa plus 1, bisa minus 1, dan 0. Ada 3 macam nilai untuk orbital P. Orbital D ada 5 gitu ya. Bisa terhadap sumbu X, Y, Z ini ya.
Nah, tapi bentuknya bisa berbeda gitu ya, arahnya. Jadi ada 5 macam bentuk gitu ya. Sehingga ada nilai min 2, min 1, 0, 1, 2. Kalau F ada 7 macam gitu ya, ada 7 kemungkinan. Nilainya dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Belum ada? Belum, Pak. Oke, kita rangkum teori atom tadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat timeline-nya seperti ini, yang pertama Dalton 1808, atom sebagai bola pejal gitu ya, dan dia tidak hilang maupun tidak terbentuk dalam suatu reaksi kimia. Terus Thomson ini mulai menentukan adanya elektron di dalam atom. Jadi dia memiliki muatan negatif ya. Rutherford menemukan proton gitu ya, selain muatan negatif ada muatan positif di dalamnya. Bohr dia menemukan ada tingkat energi tertentu sehingga si elektron ini tidak serta-merta tertarik oleh inti atom ya. Karena si elektron ini dia memiliki level energi tertentu. Dan Schrödinger ini mulai meramalkan posisi kebolehjadiannya seperti apa gitu ya. Nah, dan Chadwick ini mulai menemukan protonnya gitu ya. Jadi teori atom modern itu 1926 gitu ya, dan Chadwick tadi menemukan elektron 1930-an ya. Yang menemukan neutronnya ya. Nah, jadi ini timeline-nya teori atom. Hingga itu yang kita kenal sampai saat ini gitu ya, teori atomnya. Oke, ini nyambung ke bilangan kuantum tadi. Ada video terkait bilangan kuantum, kalau teman-teman tadi penjelasan saya kurang gitu ya. Silakan teman-teman cermati. Professor Dave here. Let's learn about quantum numbers. He knows a lot about the science stuff. Professor Dave explains. Now that we understand that electrons are both particles and waves, we are ready to learn about how electrons are arranged in an atom. The location and energy of every electron in an atom is determined by a set of 4 quantum numbers that describe different atomic orbitals. An orbital is a region of probability where an electron can be found. There are S, D, P, and F orbitals with different shapes, and they look like this. Remember, these shapes are not electrons, just regions in space where electrons can be, and each one can hold up to 2 electrons. The more electrons an atom has, the more of these orbitals it will need to accommodate them all. The first quantum number is the principal quantum number n, which can have any positive integer value. We saw this when we learned about the Bohr model. It represents the energy level of the electron. Each orbital will have an n value, and the larger the value of n, the further away from the nucleus it is. The next quantum number is the angular momentum quantum number, L. This can have any value from 0 to n-1. For example, if an electron has an n value of 3, it can have an L value of either 0, 1, or 2, because 2 is 3 minus 1. The L value describes the shape of the orbital. When L equals 0, we are describing s orbitals, which are spherical, just one of these per energy level. When L equals 1, we are describing p orbitals, which are lobes that extend outwards on 3 axes. There are 3 of these per energy level. When L equals 2, we are describing d orbitals, which are weird looking, 5 of these per energy level. And when L equals 3, we get f orbitals, which are even weirder looking, 7 per energy level. Next, we have the magnetic quantum number m sub L. This can have a value of anywhere from negative L to L. So if L is 2, m sub L can be negative 2, negative 1, 0, 1, or 2. This quantum number determines how many orbitals there are of a type per energy level, and therefore describes a specific orbital amongst a particular set. When L is 0, m sub L must also be 0, and that's why there's only one s orbital per energy level. When L is 1, m sub L can have 3 values, which is why there are 3 p orbitals per energy level. An L value of 2 gives us 5 values for m sub L and 5 d orbitals, and an L value of 3 gives us the 7 f orbitals. The last quantum number is an easy one. It's the spin quantum number, m sub s. This one will be either 1/2 or negative 1/2, no matter what. So every electron in an atom has a unique set of quantum numbers.
No two electrons in an atom can have precisely the same four quantum numbers, as is stated by the Pauli exclusion principle. This is because any orbital can only hold up to 2 electrons, and even the 2 electrons in the same exact orbital will have opposite spin values. So let's try to describe different sets of quantum numbers and what they mean. When n equals 1, L must be 0, and m sub L must also be 0. That means we are describing the 1s orbital. It can accommodate 2 electrons, which will have spins of half and -1/2 respectively. This is the lowest energy orbital, so any atom on the periodic table will fill this orbital first. The electrons in hydrogen and helium occupy this orbital since they have only 1 and 2 electrons respectively. When n equals 2, L could be 0, which would give us the 2s orbital, or L could be 1, meaning m sub L could be -1, 0, or 1, giving us the 2p orbitals. The outermost electrons in the second row of the periodic table will occupy these orbitals. When n equals 3, L could be 0, giving us the 3s orbital. L could be 1, giving us the 3p orbitals, or L could be 2, giving us the 3d orbitals. A large atom will have to use all of these orbitals and more to house all of its electrons. The Aufbau principle tells us the order in which an atom will fill up its orbitals. This is determined by their relative energies. Orbitals that are further away from the nucleus have higher potential energy, so it'll be 1s first, then 2s, then 2p, 3s, 3p, and so forth. We can use this to determine the electron configuration of any atom. For example, a neutral chlorine atom has 17 electrons. So looking at the orbitals, each of which can hold 2 electrons, let's fill them up starting at the lowest energy and then climb upwards. The 1s orbital gets 2 electrons, one spin up, the other spin down. Then the 2s, then the 2p's, then the 3s, and the last 5 will go in these 3p orbitals. Hund's rule says that for electrons of the same energy, you put 1 electron in each orbital first before doubling them up. So 1, 2, 3, 4, and 5 gives us a total of 17 electrons for chlorine. That means chlorine has an electron configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. The numbers before the letters are the n value for the orbital. The numbers after the letters tell you how many electrons sit in each type of orbital. If you want a quicker way to determine electron configurations, just know which areas of the periodic table correspond to which types of orbitals. This area is called the s block. This is the p block. Here's the d block, and then the f block. When we are determining the electron configuration for an atom of a given element, the easiest way to do it is just travel left to right and up to down on the table until you get to the element, since each element has one more electron than the last. Looking at chlorine again, the top row is just the 1s orbital, that's full, so 1s2. Going to the second row, where n equals 2, we fill the 2s orbital, which holds 2 electrons, hence 2 elements, the 2p orbitals, which hold 6, so we pass 6 elements. Then the next row down, we fill the 3s orbital, and lastly, we get to the 3p's and count 1, 2, 3, 4, 5, 3p5. A common abbreviation is to use the noble gas from the row above and list it in brackets. This would be read as neon core, and it implies the ground state electron configuration of neon. Then you just list the valence electrons of the element, or the ones that correspond to the row it is in. We can use orbital diagrams to visually depict how the orbitals are filled, and they look like this. Don't forget Hund's rule, fill each set halfway before doubling up. For a quick definition, atoms with unpaired electrons in their orbital diagrams are called paramagnetic and are attracted by a magnetic field. Atoms with all of their electrons paired are diamagnetic and are not affected by a magnetic field. So to summarize, n tells us the energy level, L tells us what type of orbital, m sub L tells us which specific orbital amongst a set, and m sub s tells us the spin. Each electron in an atom has a unique set of quantum numbers, and an atom will fill up orbitals with electrons according to the Aufbau principle until all of its electrons have a place to stay. This is a tricky concept, so if you feel confused, try watching one more time from the top. Otherwise, let's check comprehension.
Oke, teman-teman, itu tadi gambaran ya, gambaran terkait bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Sebenarnya ada sambungan antara konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum gitu ya. Nah, kalau bilangan kuantum tadi menunjukkan kebolehjadian keberadaannya itu bentuk orbitalnya seperti apa gitu ya. Nah, sedangkan bilangan kuantum konfigurasi elektronnya sendiri itu apa? Konfigurasi elektron itu peredaran ya. Jadi distribusi elektronnya itu ada di mana saja kira-kira. Nah, itu disebut konfigurasi elektron gitu ya. Nah, untuk mengetahui konfigurasi elektron ada beberapa aturan tadi ya sudah dijelaskan dalam video. Di antaranya kita harus mengikuti aturan Pauli gitu ya untuk mengisi jumlah elektron ya, maka harus sesuai dengan tingkatan energinya gitu ya. Nah, langsung saja. Ini konfigurasi elektron gitu ya. Apa sih konfigurasi elektron itu? Konfigurasi elektron tadi digunakan untuk mengetahui distribusi elektron dari suatu atom gitu ya. Jadi kalau misalkan nih Cl itu kan ada 17 gitu ya nomornya ya. Berarti ada 17 proton. Kalau dia netral berarti ada 17 elektron juga di dalamnya. Nah, elektronnya ada di mana saja sih gitu ya. Elektronnya ada di mana saja. Itu kita gambarkan dalam konfigurasi elektron. Nah, ada di mana sajanya, posisinya ada di mana gitu ya. Nah, ini melengkapi dari teori-teori atom tadi gitu ya. Nah, di mana si Bohr mengemukakan bahwa ada kulit-kulit masing-masing gitu ya. Sehingga posisi elektronnya juga harus dibuat distribusinya gitu ya. Nah, contohnya yang Cl17 tadi. Nah, maka ada 17 elektron dan setiap orbital tadi hanya bisa menampung satu ruangan dua gitu ya. Misalkan S ini ada 0 ruang, ada satu ruangan ya. Berarti maksimal 2 elektron di sini. Ini juga 2 elektron di sini gitu ya. P ada 3 ruangan dan satu ruangan isinya 2 gitu ya. Jadi maksimal 6 di sini. S itu ada satu ruangan gitu ya, maksimal 2. D itu ada 5 ruangan jadi maksimal 10 gitu ya. Nah, jadi kembali lagi kalau kita contohkan di situ adalah klorin ya atau Cl dengan nomor 17 gitu ya. Berarti ada 17 elektron. Lah, elektronnya tersebar di mana saja. Berarti di orbital 1s ini ada 2, orbital 2s ada 2, 4 berarti ya. Terus di orbital 2p ya, ada 6. Jadinya berapa? 10 ya. 10 di orbital 3s ada 2. Jadi 12 gitu ya. 12 kurang berapa? Kurang 5 berarti ya. Nah, berarti di orbital 3p ini ada 5 sisanya. 5 elektron dari Cl tadi. Nah, berarti konfigurasi elektronnya si Cl apa? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan berakhir di 3p5. Nah, jadi jumlah elektronnya dia terdistribusi di mana sih elektronnya tadi gitu ya. Nah, aturannya menggunakan prinsip Aufbau ya, teman-teman, untuk mengisi. Jadi bukan berarti kulit ke-1 itu dia kulit kedua, kulit yang lebih kecil itu tingkat energinya lebih kecil, bukan berarti seperti itu gitu ya. Nah, contohnya di sini ya, ada 3 dan 4 ya. Nah, ternyata ngisinya itu 4S dulu karena tingkat energinya 4S itu dia lebih rendah daripada 3D. Jadi habis 4S baru 3D. Habis 3D baru 4P, habis 4P bukan 4D tapi 5S dulu. Nah, kembali lagi ini kaitannya ke tingkat energi ya, bukan berarti kulitnya yang paling dekat gitu ya, energinya paling kecil gitu ya. Nah, kalau kita lihat karena memang ada splitting ya, misalkan kulit pertama itu dia hanya ada 1 gitu ya, jadi dia ya jelas lebih kecil daripada kulit kedua gitu ya. Kulit kedua ini ada 2 layer, ada orbital S dan orbital P. Terus ada kulit ketiga, ini dia punya 3 ya, ada orbital S, P, dan D. Kulit keempat ada orbital S, P, D, dan F gitu ya. Nah, bukan berarti semua orbital di kulit 4 ini tingkat energinya lebih tinggi dari yang di kulit 3. Ternyata ada yang lebih rendah dan ada yang lebih tinggi. Jadi 4S ini lebih rendah daripada 3D gitu ya. Sehingga untuk mengisi elektronnya harus sesuai urutan dari Aufbau ini.
berdasarkan tingkat energi. Cara gampangnya teman-teman buat urutan seperti ini ya. S itu hanya satu, orbital kulit pertama itu hanya satu ya, S gitu ya. Kulit kedua SP, kulit ketiga ada SPD, kulit keempat ada SPDF, kulit kelima ada SPDF juga, kulit keenam ada SPD, kulit ketujuh hanya SP gitu ya. Nah, di situ nanti teman-teman buat garis ya, garis nyerong dari kanan ke kiri gitu ya, dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, itu adalah urutan dari prinsip Aufbau gitu ya. Ini cara mudahnya, teman-teman. Nah, kalau sudah teman-teman menemukan konfigurasi elektron, nah ini bisa dikaitkan dengan bilangan kuantum tadi. Gitu ya, posisi kebolehjadian. Nah, berarti kan sebenarnya untuk bilangan kuantum itu juga tergantung gitu ya, yang ditanya yang apa. Misalkan CL tadi. Kalau yang ditanya adalah bilangan kuantum dari elektron terakhir, ya. Karena CL kan ada 17 elektron ya. CL ada 17 elektron. Nah, maka elektron yang terakhir berarti elektron yang terakhir mengisi aturan Aufbau tadi di 3P5 gitu ya, 3P5. Nah, berarti orbitalnya 3P5. Kalau kita lihat 3P5 ini bisa kita cari bilangan kuantumnya ya, berarti berakhir di 3P5. Berarti 3P5 bilangan kuantum utamanya kira-kira nilainya berapa, teman-teman? Ayo. Untuk CL yang berakhir di 3P5 gitu ya. Untuk orbital dari elektron terakhirnya CL itu kan dia berakhir di orbital 3P5 gitu ya. Nah, untuk berakhir di 3P5 kira-kira bilangan kuantumnya bagaimana? Ada yang mau menjawab? Untuk N-nya 3. Oke, N-nya 3. Selanjutnya M-nya, L-nya? L-nya 1. Kenapa 1? Kenapa 1? Kalau 0 itu untuk S, kalau 1 itu untuk Ya, B. benar sekali, Fatih. Terus M-nya kira-kira? M-nya itu 0. 0. Oke. S-nya yang terakhir? Nah, terakhir itu plus setengah dulu atau minus setengah dulu ya? Plus setengah dulu. Minus setengah. Oke. Ya, terima kasih Fatih ya. Benar sekali. Jadi salah gambarnya. Nah, kalau CL tadi kan dia 17 gitu ya. Kita buat konfigurasi elektronnya dulu. Nah, kalau yang ditanya terakhir ya, kalau ditanya elektron terakhir gitu ya. Elektron terakhir. Berarti kan terakhir yang mengisi itu kan tadi 1S 2, 2S 2, 2P 6 gitu ya, 3S 2, terus selanjutnya 3P 5 kan ya yang terakhir. Nah, 3P5 itu ada 5 elektron, 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, terus teman-teman disuruh menentukan bilangan kuantum untuk elektron terakhir ini, iya, yang di 3P tengah ya. Nah, berarti kalau 3P sudah jelas ya, ini menunjukkan nilai N-nya ya. N-nya adalah 3. Ini menunjukkan nilai L. L itu untuk S sama dengan 0. P itu 1 gitu ya. D itu 2 dan F itu 3. P-nya 1. Nah, terus L-nya dari ini orbitalnya gitu ya. Karena yang terakhir tadi di tengah. Nah, ini nilainya kalau P itu min 1, 0 dan 1. Nah, karena ini yang tadi elektron terakhirnya berisi di tengah gitu ya.
Nah, di tengah L-nya sama dengan 0. Jadi L-nya 0 karena dia ngisi di ruangan 0 ya. Nah, di sini dia ngisinya. Terus S-nya, spin-nya karena dia arahnya ke bawah, ya, mengarah ke bawah, berarti dia minus setengah. Kalau dia mengarah ke atas, plus setengah. Nah, ini terkait konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Tapi tergantung teman-teman. Ini kalau yang ditanya adalah elektron terakhir. Berhubung CL kan ada 17 ya, ada 17. Berarti sebenarnya ada 17 kemungkinan. Masing-masing elektron itu punya kemungkinan posisinya di mana gitu ya. Nah, misalkan elektron ke-15 berarti dicek aja yang 15 ngisi ke-15 tadi di mana gitu ya. Nah, misalkan ke-15 berarti kan tadi ini 10, 12 di sini ya. 13, 14, 15 lah. Berarti berakhir di sini yang 15 ya. Ini elektron ke-15 tadi ya. Itu. Berarti hampir sama. N-nya 3, P-nya 1 gitu ya. L-nya ini yang berubah, L-nya dari 0 karena dia 15 itu posisinya di sini, berarti L-nya 1, S-nya plus setengah. Nah, ini mungkin yang perlu teman-teman ingat gitu ya, karena kalau di SMA itu kan tidak ada gitu ya, langsung menganggap CL itu 17. Pasti dia di N-nya pasti 3, P-nya pasti 1, S-nya pasti L-nya pasti 0 gitu ya, dan S-nya pasti min setengah. Nah, itu karena si CL itu dia ada 17 gitu ya, ada 17 elektron, dan tiap elektron itu punya kemungkinan keberadaan di mana. Jadi tergantung ya, kalau di kuliah ini nanti tergantung pertanyaannya. Teman-teman perhatikan pertanyaannya, apakah dia elektron terakhir, apakah dia elektron terstabil gitu ya. Apakah dia pada posisi paling stabil gitu ya. Apakah dia elektron pertama gitu ya. Kalau elektron pertama kan sudah jelas dia di 1S ini kan, 1S1 elektron pertamanya yang isi gitu ya. Nah, kalau 1S1 berarti N-nya 1, L-nya 0 gitu ya. Nah, terus M-nya juga 0. Nah, karena di 1S1 gitu ya, berarti S-nya sama dengan setengah. Nah, begitu. Jadi ada 17 kemungkinan gitu ya. Kalau karena dia ada 17 elektron. Nah, kalau yang ditanya adalah yang paling stabil gitu ya. Pada posisi stabil. Nah, kalau pada posisi stabil ini ada aturan penuh setengah penuh, teman-teman. Ada penuh setengah penuh. Nah, itu aturan penuh setengah penuh. Nah, jadi misalkan ada di 3D, berakhir di 3D ya, berakhir di 3D 9. Nah, untuk menuju kestabilan, maka si elektronnya 4S ini akan pindah ke 3D. Gitu ya. Jadi 3D-nya nanti jadi 10, 4S-nya yang cuma 1 gitu ya. Nah, berarti sebagai penyetabilnya tadi kan 4S1 yang di luar jadinya gitu ya. 4S1 gitu ya. Nah, jadi yang dipakai yang 4S1 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung pertanyaannya ya, teman-teman. Elektron yang mana yang mau dikuantumkan. Dicari identitas bilangan kuantumnya. Ini aturan konfigurasi yang pertama mengikuti Aufbau gitu ya. Ngisinya tadi, terus yang kedua ada larangan Pauli gitu ya, dan ada aturan Hahn. Gitu ya. Kalau aturan Hahn ini menyatakan bahwa pengisian elektron dalam orbital itu tadi ya, dalam orbital yang kecil ya, dalam orbital ini tadi contohnya ya, itu bukan langsung ke atas bawah, tapi ke atas dulu semua diisi. Misalkan ini tadi isinya 5 gitu ya, maka diisi ke atas dulu 1, 2, 3, sisanya 2 baru ke bawah, 4, 5. Bergantian ya, per ruangan satu-satu. Oke, itu untuk konfigurasi elektron, teman-teman. Saya rasa jelas ya. Ada yang ditanyakan? Lihat topiknya. Oke, masih ada 25 menit. Kita lanjutkan ke SPU ya.
Jadi sesuai target, hari ini kita habiskan bab 1. Oke, selanjutnya SPU, sistem periodik unsur. Apa itu sistem periodik unsur? Setelah diketahui setiap atom tadi kan dalam teorinya si Dalton gitu ya, setiap atom atau unsur dia punya massa dan sifat-sifat tertentu gitu ya. Nah, karena dia punya massa dan sifat-sifat tertentu, ada ilmuwan namanya Mendeleev. Mendeleev ini mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan adanya kesamaan sifat itu. Nah, itu asal mula periodik unsur gitu ya. Jadi Dmitri Mendeleev namanya teman-teman, dia mengelompokkan unsur-unsur gitu ya. Jadi ketika suatu unsur disusun dengan susunan peningkatan massa atom dan beberapa sifat yang sama akan muncul kembali dalam periode tertentu, sehingga dia mengelompokkannya dalam sebuah tabel, di mana tabel itu dalam satu kolomnya dia anggap sebagai golongan atau grup ya. Dan dalam satu baris atau row ya, ini periode. Itu menunjukkan kesamaan pola, ada polanya gitu ya. Nah, dia menggolongkan karena dia ada kesamaan, digolongkan semua, muncullah tabel ini gitu ya, tabel periodik. Nah, ini ada videonya, silakan teman-teman cermati dulu video tabel periodik unsur ya. Hey, it's Professor Dave. Let's talk about the periodic table. He knows a lot about the science stuff. Professor Dave explains. Pretty much everyone knows what this is, even if they don't know much about chemistry. It's the periodic table of the elements, which at first seems like a random arrangement of substances, most of which sound strange and foreign. But the way the elements are arranged reveals many beautiful patterns that tell us about how nature operates. In the mid-1800s, lots of chemists were trying to come up with a way to depict all the elements in table form, and many different formats were proposed. But it was the one by Dmitri Mendeleev that stuck, because of how well it correlates data as well as its predictive powers. He arranged the elements into rows called periods and columns called groups. Elements that had similar behavior were put in groups together, which helped to correlate existing data. And it also predicted the existence of elements that had never been seen before. With the gaps in the table, Mendeleev said there must be elements that go in these spots, and he predicted some of their properties. Eventually, these elements were discovered with the properties precisely as expected, and now we have all the metals, metalloids, and non-metals organized nicely. It wasn't known at the time, but the reason elements in the same group behave similarly is because they have the same number of valence electrons. Look at group 1, for example. These elements all have one valence electron, or one electron in their outermost shell. As you go down the table and n increases, you gain a shell each time, but whichever is the outermost shell, there is only one electron in it. Every element in group 2 has 2 electrons in its outermost shell, and so forth. This simple fact determines many characteristics about each element in ways we will continue to see as we learn more chemistry. There are some periodic trends that we can recognize when we look at the table. The first one is atomic radius, or the size of the atom. As we proceed downwards on the table, atomic size increases because we add shells. As we go to the right, atomic radius decreases because we are moving within a shell, and each element to the right has one more proton in the nucleus than the last. So there is a stronger electromagnetic attraction felt by the electrons, and the radius shrinks. That means overall, atomic radius increases going this way on the periodic table. Ionic radius is a little different. Electrons repel each other, so adding an electron makes an atom bigger. Taking one away makes it smaller. Ions with the same electron configuration will have their radii decrease as the atomic number increases. Next, we look at ionization energy. This is the energy required to remove an electron from the atom. It will always be an electron in the outermost shell. The electromagnetic force that attracts the electrons to the protons drops off very quickly with distance. So the farther away an electron is from the nucleus, the easier it is to pull it away. This means the ionization energy trend is precisely the opposite of the atomic radius trend.
Francium, a very large atom with only one valence electron, will be easy to ionize because the electron is so far away from the nucleus, and atoms like to have their outermost shell completely full. Losing the electron means this shell is gone and the one below is completely full, so elements in group 1 will easily lose one electron. Looking at the opposite corner with helium, there is only one shell, so the electrons are very close to the nucleus, and the shell is full, so it is very stable. For this reason, it requires much more energy to ionize helium. So the ionization energy increases going this way on the periodic table. Elements can have successive ionization energies for removing more than one electron. A second ionization energy will always be greater than the first and continue to increase from there, since the more electrons you remove, the less stable the atom becomes. An element will have a huge jump in ionization energy after you take the last one in a shell, because then you jump to the noble gas electron configuration from the previous shell, which is full, so it really won't want to give up any more electrons. There are just a couple exceptions to the ionization energy trend, but we can rationalize them. Look, for example, at the second row. From lithium to neon, the ionization energy should increase each time we add a proton to the nucleus and the radius contracts a little. But something like oxygen, which dips downwards from nitrogen's ionization energy, does so because of orbital symmetry. Here is nitrogen's orbital diagram, as well as oxygen's. Notice that nitrogen's 2p orbitals are precisely half full. This gives nitrogen a special stability, just like elements that have a full outermost shell. If nitrogen loses an electron, it loses that special stability. But if oxygen loses an electron, it will gain that special stability. That's why oxygen's ionization energy is a little bit lower than nitrogen's, even though oxygen has one additional proton. All deviations from the ionization energy trend can be explained by discrepancies in orbital symmetry, like this one. Next, we will look at electron affinity. This is exactly the opposite of ionization energy, since ionization energy is how much energy you need to remove an electron, and electron affinity tells us how much an atom wants to gain an electron. Disregarding the noble gases, as their shells are full, electron affinity increases this way. Fluorine has the highest electron affinity because if it gains one electron, it will have a full shell, or a noble gas electron configuration. Looking at the opposite corner, these elements don't want to gain electrons. They would rather lose them. Exceptions to this trend happen for exactly the same reasons as the exceptions to the ionization energy trend. Lastly, we want to look at electronegativity. This is the ability of an atom to hold electrons tightly. It will increase this way because a smaller atom like fluorine with more protons for its energy level, or a higher effective nuclear charge, will hold electrons best. Again, we will disregard the noble gases for this trend. Electronegativity will be important in the next clip where we learn about chemical bonds. So the trends to remember are atomic radius, which goes this way, as well as ionization energy, electron affinity, and electronegativity, which all go this way. Let's check comprehension. Baik teman-teman, itu tadi video mengenai tabel periodik gitu ya. Jadi dalam tabel periodik gitu ya, Metalloids and non-metal digolongkan atas beberapa sifat gitu ya. Dia memiliki kesamaan sifat dan memiliki beberapa pola gitu ya. Oke, kesamaannya apa saja gitu ya. Misalkan dalam satu golongan. Dalam satu golongan yang sama apanya teman-teman? Ada hal yang sama dari setiap golongan ini. Per satu golongan dia memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Ada yang tahu? Elektron valensinya, Pak. Ya, benar sekali. Elektron valensinya. Jadi di sini elektron valensinya 1, elektron valensinya 2, elektron valensinya 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Selain elektron valensi, dia digolongkan juga beberapa kesamaan lain. Di antaranya kesamaan dalam hal mendatar ya, dalam satu periode. Nah, dalam satu periode juga ada kesamaan. Kira-kira kesamaannya apa, teman-teman?
dalam satu periode menunjukkan suatu kesamaan. Kesamaan dalam hal apa? Kulit, Pak. Kulit atau tingkat energi elektronnya. Terima kasih ya. Jadi misalkan di sini periode 1, maka dia kulitnya 1. Di periode 2, semua yang ada dalam periode 2, kulitnya sama-sama 2. Nah, semua yang ada di periode 3, kulitnya sama-sama 3 gitu ya, sampai 7. Nah, jadi jumlah kulitnya gitu ya, atau tingkatan energi elektronnya yang hampir sama dalam satu periode. Nah, selain itu ada pola gitu ya. Tadi sudah disebutkan dalam video ini gitu ya. Ada beberapa pola, di antaranya yang pertama adalah penyusunan ini itu akhirnya membentuk pola gitu ya. Pola yang pertama itu adalah pola ukuran atom gitu ya, pola ukuran atom. Nah, dia semakin dia ke bawah, ternyata ukuran atomnya semakin besar. Begitu juga dia semakin ke ini di sini berarti kanan ya, ini kiri. Berarti dia dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri, dia juga ukuran atomnya semakin besar. Dari kanan ke kiri, ukuran atomnya semakin besar. Dari atas ke bawah juga semakin besar. Nah, itu terkait ukuran atom. Terus ada lagi elektronegativitas, gitu ya. Energi ionisasi, elektronegativitas, dan afinitas elektron. Nah, itu polanya sedikit berbeda, gitu ya. Kalau kebalikan dari ukuran partikel atau ukuran atomnya, gitu ya. Nah, kalau elektronegativitas, energi ionisasi, dan afinitas, gitu ya, dia dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan semakin besar. Dari bawah ke atas juga semakin besar. Nah, mengapa demikian? Setelah ini akan kita bahas. Oke, yang pertama, ini ya, blok ini, ya tadi harusnya dibagi itu ya. Sebelum kita masuk ke pola tadi, kita bahas blok dulu. Gitu ya. Nah, selain kesamaan dalam golongan dan periode tadi ya, kalau golongan per golongan ini ternyata elektron valensinya sama. Elektron valensi itu apa? Elektron terluar ya. Jumlah elektron terluarnya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, terus per periode jumlah kulitnya sama. 1, 2, 3, sampai 7 gitu ya. Nah, selain itu, penggolongan ini ternyata bentuk orbitalnya juga sama, teman-teman. Ada lagi bentuk orbital gitu ya. Jadi bentuk orbital ini bisa dipetakan dalam tabel periodik ini. Nah, untuk golongan-golongan yang ada di sini, 1, 2, golongan 1, 2, itu dia memiliki blok orbital S ya. Nah, terus yang di golongan 3, 4, 5, 6, nah, sampai sini, ini orbital P. Nah, golongan transisi ini orbital D, berakhir di orbital D pasti, konfigurasi elektronnya. Dan aktinida lantanida itu pasti di orbital F. Nah, sehingga kalau kita tahu posisi tabel periodiknya, sebenarnya kita bisa dengan mudah menentukan konfigurasi elektronnya gitu ya. Misalkan Cl tadi ya, yang sudah kita bahas sebelumnya Cl. Cl itu kan berakhir di 3p5 gitu ya. Kita cek di sini. Benarkah Cl 3p5? Nah, Cl posisinya di sini. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Gitu ya. Di sini ada bilangan kuantum utama tadi kan menunjukkan kulitnya gitu ya. Nah, dia ada di kulit ini ada 1 kulit, 2 kulit, 3 kulit. Benar kan? Dia ada di kulit nomor 3. Berarti E-nya 3 gitu ya. Nah, terus dia posisinya di sini, dia masuk dalam blok P pasti ya. Blok P. Nah, P dengan berapa elektron? Nah, ini sama, S di sini juga sama gitu ya. P itu kan ada 6 ruang. P dengan 1 elektron pasti di sini, P dengan 2 elektron di sini, P dengan 3 elektron di sini, P dengan 4 elektron di sini, P dengan 5 elektron pasti di sini. P dengan 5 elektron ada di sini ya. Nah, tinggal menentukan M dan S-nya gitu ya. M dan S tadi sudah ada triknya gitu ya. Ketik M berarti lihat P-nya, itu dia gambarnya dia orbital berapa gitu ya. Kita buat ruangannya, P berarti 3 gitu ya. Jumlahnya ada 5, berarti
Kalau 5 berarti dituliskan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa juga teman-teman menghitungnya kalau di sini berarti M-nya ini pasti dia min 1, 0, 1 gitu ya. Ya min 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Min 1, 0, 1, min 1, 0, 1. Sehingga M-nya di sini 0 ya. Nah, terus arahnya. Berarti kan sini atas, 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 bawah, bawah, bawah gitu ya. Nah, berarti min setengah gitu ya. Nah, jadi dari posisi di tabel periodik ini teman-teman bisa menentukan bilangan kuantumnya sebenarnya. Nah, jadi S juga sama. S di sini, S yang golongan pertama itu berarti dia ada S1. Jadi di konfigurasi elektronnya akan berakhir di S1. Berapapun nomor kulitnya. Misalkan di sini berarti 1 S1, ini 2 S1, 3 S1, 4 S1, 5 S1, 6 S1, 7 S1. Di golongan 2 berarti S2 gitu ya. Ini BE ini berarti di 2 S2, ini berarti di 3 S2 gitu ya. 4 S2 dan seterusnya. P juga sama ya, P1, P2, P3, P4, P5, P6. D juga sama. Dia berakhir di D berapa ini? D1, D2, D3, D4, D5. Misalkan vanadium ya. Vanadium ini berarti dia ada di, kalau dengan kuantum utamanya kan di periode keempat ya, berarti dia 4 gitu ya. Terus orbitalnya karena dia D berarti 2 gitu ya. Nah, terus jumlah elektronnya berarti ini D1, D2, D3. Ini D dengan 3 elektron. Gitu ya. D dengan 3 elektron. Berarti kalau D kan dia dimulainya dari min 2 ya. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Berarti kalau V ini dia ada di M-nya 0 gitu ya. Nah, terus dia arahnya ke atas ya. Plus setengah. Sebenarnya dari kalau ada tabel periodik teman-teman bisa memprediksi bilangan kuantum dari elektron terakhirnya, elektron terakhir yang mengisi orbital ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi ada blok-blok sendiri, golongan 1 2S ya, golongan 3 sampai 8 itu P. Logam transisi itu D, dan aktinida lantanida itu F ya, bloknya. Itu terkait blok. Terus terkait sifat ada logam dan non logam. Kalau kita lihat di sini ya, logam itu dia semakin dia ke area kiri itu dia masuk logam gitu ya. Jadi kayak ini litium, berilium, ini kan disebut logam transisi, logam alkali gitu ya. Nah, dan ini disebut logam transisi karena daerah sini memang dia masih logam, dia lebih bersifat logam gitu ya. Sedangkan golongan sini yang atas-atas ini bersifat non logam. Antara logam dan non logam, golongan Al, Si ini ya. Al, Ge lah ini ada metaloid. Apa itu metaloid? Perpaduan antara logam dan non logam. Dia kadang bersifat logam gitu ya. Namun ada beberapa sifatnya yang non logam juga gabung di situ. Makanya disebut sebagai metaloid, perpaduan. Nah, itu terkait logam dan non logam. Sifatnya apa logam dan non logam? Kalau logam dia cenderung menyumbangkan elektron ya, lebih cenderung menyumbangkan elektron. Kalau non logam lebih cenderung menerima elektron. Nah, kenapa begitu? Kita lihat saja kalau di sini kan elektron valensinya lebih banyak. Dia ini misalkan ada 1 elektron ya, elektron valensinya 1, 2 gitu ya. Sehingga untuk mencapai oktet duplet mereka lebih mudah untuk melepas daripada menarik ya. Kalau di sini kan 6, 7 gitu ya. Untuk menuju ke oktet maka dia perlu menarik gitu ya. Daripada melepas 6-6-nya gitu kan, lebih susah gitu ya.
lebih mudah untuk menstabilkan dengan cara menarik elektron gitu ya. Jadi golongan-golongan logam ini lebih cenderung menarik elektron, sedangkan golongan logam lebih cenderung mendonorkan elektron. Nah, itu terkait logam dan non logam gitu ya. Terus ini tadi ya, polanya dalam tabel periodik, semakin dia ke kiri itu dia semakin logam, semakin dia ke kanan semakin non logam. Terus ada di perbatasan ini AlGe, Sb dan seterusnya itu disebut metaloid ya. Karena perpaduan antara logam dan non logam. Nah, terus pola tadi ya, pola yang pertama ukuran atom atau ukuran elektron. Polanya semakin dia ke kanan semakin besar, semakin dia ke kiri semakin besar, semakin ke bawah semakin besar. Kenapa begitu? Untuk ke bawah ini kaitannya dengan penambahan kulit ya, penambahan kulit. Jadi ketika dia semakin bertambah kulitnya maka ukurannya semakin besar. Nah, kalau dari kanan ke kiri, kira-kira kenapa teman-teman kok semakin besar? Padahal ini elektronnya 2 ya. Ini elektronnya cuma 1. Kenapa kok ukuran atomnya besaran yang 1 daripada 2 elektronnya? Ada yang tahu teman-teman? Kira-kira kenapa? Karena elektronnya tertarik ke pusat. Iya, Fatih. Karena pengaruh pusat. Ya. Di sini protonnya 2, di sini protonnya 1. Misalkan, satu orang ditarik oleh 2 orang dan ditarik oleh 1 orang, nah, lebih kuat yang mana? Lebih kuat ditarik 2 orang kan ya? Nah, sehingga ukuran atomnya lebih kecil. Ini yang narik 1 orang ditarik oleh 1 orang gitu ya. Nah, jadi lebih besar ukurannya gitu ya. Nah, karena protonnya lebih banyak di sini sehingga interaksinya lebih kuat. Ketika interaksinya lebih kuat, maka jari-jari atomnya juga lebih kecil ya. Nah, makanya semakin dia ke kiri semakin besar ukuran atomnya terkait jumlah protonnya ya. Oke, itu terus perubahan kation dan anion. Nah, suatu atom itu dia bisa berubah menjadi kation dan anion. Ketika apa teman-teman? Kehilangan atau menerima elektron ya. Jadi suatu atom netral ya. Ketika dia kehilangan elektron, nah, maka dia akan berubah menjadi kation. Ketika dia mendapatkan elektron atau menangkap elektron, maka dia akan berubah menjadi anion. Nah, ada fenomena unik di sini gitu ya. Pada pembentukan kation itu dia ukurannya selalu mengecil gitu ya. Kenapa dia mengecil? Nah, karena elektronnya hilang gitu ya. Elektronnya hilang. Nah, ketika elektronnya hilang maka akan berpengaruh gitu ya. Maka elektron jumlah penariknya kan yang narik kan positifnya lebih tetap gitu ya. Tapi elektron yang ditarik lebih sedikit gitu ya. Sehingga daya tariknya bertambah. Ketika daya tariknya bertambah maka ukurannya lebih kecil ya. Ukurannya lebih kecil. Nah, ketika dia membentuk anion atau kehilangan elektron, ketika dia membentuk anion atau kehilangan elektron, maka ukurannya lebih besar. Ukurannya lebih besar. Kenapa lebih besar? Yaitu tadi karena ketika dia menambahkan elektron dalam satu orbitalnya, nah, maka kan interaksi dengan protonnya semakin terbagi gitu ya. Interaksi dengan protonnya semakin terbagi. Ketika interaksi dengan protonnya semakin terbagi, maka ukurannya semakin besar ya. Ukuran dari jari-jari atomnya semakin besar. Jadi untuk pembentukan kation dia selalu menyusut atau lebih kecil, sedangkan pembentukan anion pasti lebih besar dari atom awalnya, atom normalnya. Nah, itu pembentukan kation dan anion. Oke, sifat yang lain ada energi ionisasi, elektron afinitas, dan elektronegativitas. Itu polanya sama ya, polanya sama. Semakin dia ke kanan, semakin besar. Begitu juga semakin ke atas dan semakin besar. Pengaruhnya apa? Kalau kita lihat ya, energi ionisasi ini energi yang diperlukan untuk pembentukan ion ya, energi yang diperlukan untuk pembentukan ion. Jadi dalam artian energi yang diperlukan untuk kehilangan satu elektron misalkan ya. Nah, untuk kehilangan satu elektron yang di sini karena protonnya lebih banyak ya. Mana tabel periodik ya?
Oke, pada golongan ini kan protonnya lebih banyak. Berarti kan interaksinya lebih kuat. Nah, karena interaksinya lebih kuat, maka semakin dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan, maka energi yang diperlukan lebih besar gitu ya, energi ionisasinya. Nah, sehingga besar gitu ya, energi ionisasinya lebih besar. Begitu juga dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas ini terkait jumlah kulit tadi ya. Kalau di kulit 7 ya, itu kan interaksi dengan proton yang ini kan cukup kecil ya. Sehingga yang elektronnya ketika ada di kulit ke-7 lebih mudah dilepas gitu ya. Nah, kalau di kulit ini semakin kecil kulitnya, interaksinya semakin kuat sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron dia juga akan lebih besar gitu ya. Lebih besar. Nah, sehingga polanya dari kiri ke kanan semakin besar, dari bawah ke atas juga semakin besar. Nah, selain energi ionisasi ya, ini tadi energi untuk membentuk ion gitu ya. Ada afinitas elektron. Afinitas elektron ini apa? Besarnya tenaga yang dilepaskan atau dibebaskan bila atom menangkap elektron. Itu tadi. Jadi boleh dikatakan sebagai kecenderungan untuk menangkap elektron gitu ya. Sama untuk si Cl ini, untuk si F ya, F. Polanya sama kan interaksi ya untuk menangkap, perubahannya lebih besar gitu ya. Karena interaksinya cukup kuat ya di F ini gitu ya antara proton dan elektronnya. Nah, sehingga perubahan energi tadi itu akan sebagai lebih besar ketika dia menangkap atau menerima elektronnya. Perubahan energinya lebih besar. Sehingga afinitasnya tadi kan lebih tinggi. Nah, jadi polanya sama antara si energi ionisasi dengan afinitas elektron. Begitu juga elektronegativitasan. Kalau elektronegativitas itu kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Kalau di sini dia kan kulitnya cuma satu gitu ya. Nah, sehingga untuk menarik elektron dari atom lain dia lebih kuat daripada yang kulitnya nomor 7. Sehingga dari bawah ke atas itu dia lebih besar. Begitu juga dari kiri ke kanan. Elektronegativitasnya juga semakin besar. Nah, jadi ada pola-pola itu yang sama gitu ya, teman-teman. Nah, ini kalau dirangkum dari sifat periodik unsur gitu ya. Nah, ada beberapa pola yang sama di antaranya pola unik gitu ya. Sifat metal dan non-metal, semakin dia ke kiri bawah semakin metal, semakin dia ke kanan atas semakin non-metal. Terus ukuran, semakin dia ke bawah dan semakin ke kiri, maka dia semakin besar. Elektronegativitas, ionisasi, dan elektron affinity ya. Dari kiri ke kanan, maka dia semakin besar. Begitu juga dari bawah ke atas semakin besar. Ini kaitannya dengan interaksi antara proton dengan elektron-elektronnya. Sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepas atau menerima elektron juga bervariasi gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa itu akhir dari bab 1. Ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kita sudah selesai bab 1 gitu ya. Untuk hari Rabu sepertinya akan ada itu apa namanya briefing praktikumnya. Nanti kita lihat dari pusat. Baik teman-teman, saya rasa oke, Florencia ada yang ditanyakan? Bapak mengenai apa kelompok praktikumnya gimana ya? Oke, biasanya nanti akan ditentukan oleh asisten ya. Jadi nanti akan teman-teman akan mendapat asisten lab ya. Asisten lab nanti yang akan membantu mengatur kelas gitu ya, mulai dari pembagian kelompok dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa ditanyakan waktu briefing praktikum ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Jika tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita sehat-sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.